kita ketemu lagi di program spesial by IDN Times, kali ini spesial Independence Day 2021. Kita hari ini memperingati ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, dan di program spesial yang judulnya adalah Pejabat versus Netizen, kali ini saya Unu Lubis bakal ngobrol semoga penuh ketawa dan bikin bahagia dengan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Selamat siang, Mas Ganjar. Selamat siang, Mbak Uni. Iya, ini kaosnya keren banget ya. Kita nggak janjian merah, tapi merah itu memang warna menunjukkan berani, tapi Mas Ganjar ada putihnya, tulisan vaccinated ya. Jadi ini warna, biasanya kemerdekaan tuh mesti warna-warna yang seperti ini ya. Mas Ganjar, jadi kita udah ngumpulin nih, kita monitor media sosialnya Mas Ganjar yang sangat aktif itu, ada banyak komen, pertanyaan dari netizen, akan saya tanyain, tapi saya mau mulai dengan pantun dulu nih Mas. Silakan. Yes, kuliner Jateng maknyus rasanya, makan lumpia di Semarang, ayam bakar di Klaten. Siapa yang pernah makan ayam bakar di Klaten? Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih ya udah hadir di program Pejabat versus Netizen. Lumayan ya. Nah, yang pertama ini juga aku mulai nanyanya pakai pantun nih. Jumat berkah enaknya banyak berdoa, tapi jangan lupa tetap bekerja. Mas Gub kok baju surjanya apik tenan, bolehkah netizen tahu beli di mana? Soalnya baru lihat di media sosialnya. Itu seru banget, itu bajunya ada kayak patchwork-nya ya. Gimana tuh ceritanya itu baju? Emangnya sering pakai baju seperti itu jalan-jalan ke mall? Enggak sih Mbak, sebenarnya harinya saja. Kalau hari Kamis kan di Jawa Tengah pakai baju adat. Setiap Oh, hari iya, Kamis. iya. Nanti hari Kamis minggu keempat kita pakai baju adat Nusantara. Tapi setiap Kamis sebelum minggu keempat pakai baju adat Jawa. Nah Jawa ini macam-macam Mbak. Ada yang model mainstreamnya seperti yang di Solo, ada yang model gaya Banyumasan, ada yang model Semarangan, ada yang model Samin, begitu ya, macam-macam sih. Dan itu ternyata mendorong industri orang bikin belangkon, buat slop, buat sarung, buat apa kain, buat apa lurik-luriknya sekarang di Klaten lebih bagus. Di Jepara kemudian berkembang. Ya kita belilah, mereka akhirnya hidup lagi. Sehingga setiap Kamis seperti itu. Kadang-kadang ya Kamis keempat waktu dulu saya pakai baju Minang, ya, pakai baju Minang nggak bisa apa sama Pak Tito, dikira saya penerima tamu. Untung nggak pakai baju Minang terus bawa piring 10 ya. Jadi tarik piring deh jadi. Oke, jadi ceritanya itu dan mestinya luriknya udah nggak panas lagi ya. Dulu tuh anak muda tuh suka males ya kalau misalnya kawinan suruh jadi panitia pakai lurik soalnya panas di kulit. Sekarang udah mulai enak ya bahannya ya. Oh lain Mbak, sekarang lurik itu ada yang bahannya juga pakai bahan-bahan yang lebih berkualitas, desainnya lebih baru, anak muda begitu ya. Dan di Klaten itu ternyata berkembang sangat bagus. Di Jepara juga sangat bagus. Kalau di Jepara kan troso ya. Yang di Klaten itu yang dulu lurik klasik, yang warna-warna sogan, sekarang sudah mulai warna-warni dan itu tadi bahannya juga lebih menarik, lebih anak muda friendly lah gitu ya. Dan mereka mau menggunakan itu. Gitu. Sekarang bahannya bagus-bagus. Oh oke, keren. Oke. Mas Ganjar, makan siang lauknya sambal terong. Cie, bekal Mas Ganjar dari istri tercinta. Buat warga bingung mau vaksin di mana, colek Mas Gub di media sosialnya. Nah, seberapa banyak tuh mention di media sosial dan gimana program vaksinasi di Jawa Tengah nih? Iya, vaksinnya di Jawa Tengah jalan terus, tapi memang mau dicepetin kayak apa aja Mbak Uni, kita nggak bisa. Karena kita satu tidak tentukan sendiri kan. Maksudnya tentukan sendiri itu logistik ini kan tidak datang dari daerah. Semua dari Bio Farma, dikirim dari Kemenkes gitu. Sehingga kita ya, kalau orang Jawa bilang, paring-paringnya itu berapa, dikasihnya berapa, itu yang bisa kita suntikkan. Paling banter ya, kita bisa menambah outletnya, gerainya, kita tambah, terus kemudian kita lakukan percepatan. Dan memang Jawa Tengah kemarin agak tertinggal,
Maka pada saat saya ditanya dari Jakarta, kenapa Pak Ganjar di Jawa Tengah terlalu lambat? Masa sih gitu ya? Boleh nggak saya tingkatkan 300 sampai 50%? Saya boleh dong kalau selama ini setiap minggu sekitar ya 500.000 begitu ya. Boleh nggak saya minta ditambah menjadi 2.400.000 setiap minggu gitu? Ternyata nggak sanggup kan gitu. Nggak sanggup Mbak. Jadi bukannya daerah, misalnya provinsi, Pak Gub gitu meminta alokasi berapa gitu, terus dikasihnya berapa, nggak gitu ya ceritanya? Gimana Nggak ya bisa. alokasinya ya? Nggak bisa Mbak, karena jenis vaksin yang datang berbeda-beda satu, jumlahnya berbeda-beda yang kedua, ya kan? Terus karena ini bertahap, distribusinya juga sesuai dengan alokasi dan prioritas. Maka sebenarnya orang Jawa Tengah itu ngalah. Kalau ini mau dipakai tempat yang lain dulu dan itu memang membutuhkan percepatan, itu bagus-bagus aja dan kita oke-oke aja kok. Ini kan konteksnya Indonesia, konteksnya NKRI, nggak boleh dong kita terus kemudian merasa kenapa saya enggak, terus kita ribut gitu. Maka pada saat saya ditegur dari pusat karena kelambatan atau serapannya kurang, maka saya sampaikan tidak. Kalau gitu boleh dong, dari 500.000 saya minta 2.400.000 setiap minggu. Wah Pak Ganjar, kalau itu nggak mungkin, itu banyak banget. Oke, kalau gitu jangan bicara, kita percepatan. Bicara saja sesuai dengan alokasi. Biar nanti saya sosialisasi ke masyarakatnya juga lebih enak. Pak Ganjar, saya minta dong sekarang. Sorry bro, belum ada, sabar ya, minggu depan dikirim lagi. Sampai begitu Mbak. Maka pada saat dulu, ya gelombang pertama pakai Sinovac, lalu gelombang kedua ada AstraZeneca, ada Moderna. Ini ada AstraZeneca mau nggak? Mbak, di Jawa Tengah berebut loh. Saya nggak peduli Pak, pokoknya saya bisa divaksin. Jadi antusiasmenya sangat tinggi. Maka inilah yang kemudian kita juga kolaborasikan dengan TNI, Polri, seluruhnya yang bisa mendapatkan akses vaksin untuk kita lakukan percepatan. Itu. Mentionnya pasti ratusan atau puluhan kali sehari ya, yang kekurangan vaksin ini ya, kebayang ya. Berapa jam sih sehari punya waktu untuk ngecek mention? Tergantung Mbak. Kalau hari ini dari IDN tidak ada wawancara, saya ngecek mention. Tapi kalau saya diwawancara nggak bisa ngecek gitu ya Mbak. Kadang-kadang sampai sehari sampai malam gitu Mbak, saya nggak ngecek sama sekali. Maka ada ngamuk-ngamuk, DM juga ngamuk-ngamuk. Pak Ganjar di WA nggak balas, katanya kalau di TV ngomongnya balas, di YouTube ngomongnya balas. Ya emang kerjaan saya balesin-balesin doang kan enggak. Saya kerja dulu. Nah pas kosong itu jawab. Biasanya Mbak kalau saya pergi Pama dari Semarang ke Banyumas, Semarang ke Karanganyar, itu di tengah jalan, nah saya mentionin gitu. Nah, soal daerah yang disalahkan ini kan nggak cuma soal vaksin ya, tapi kemarin itu ketika Pak Luhut mengatakan bahwa data kematian tidak diikutsertakan dalam penilaian evaluasi PPKM yang kemarin, itu karena memang ada rapel-rapelan dan press release dari Kementerian Kesehatan tuh mengatakan bahwa daerah tuh memang nggak disebut Jawa Tengah sih, yang disebut daerah yang lain ya. Tapi rata-rata daerah tuh telat katanya melaporkan data kematian. Nah, pripun Mas Ganjar? Udah deh, kami itu diomongin telat, kami diomongin kurang teliti, kami diomongin tidak terlalu becus, ngurus anggaran, serapannya rendah. Pokoknya selama pandemi ini saya terima semua. Dan di Jawa Tengah saya sampaikan, kalaulah kami kurang, itu bukan karena bupatinya, wali kotanya lambat. Itu bukan karena TNI Polri-nya lambat merespon. Itu karena gubernurnya yang tidak becus. Maka kalau itu jelek yang tanggung jawab saya. Kenapa saya sampaikan? Nih saya ceritain Mbak ya. Tahun 2020 awal-awal sejak Maret ada, kami ini sudah memasang website. Dan pada saat itu saya sampaikan berapapun jumlah penambahan kasus, berapapun angka kematian, angka kesembuhan, pokoknya semua angkat ke sana. Maka pada suatu ketika terjadi, sampai dengan hari ini Mbak, angka Jawa Tengah lebih tinggi dari data pusat, dan saya bertanggung jawab. Gitu. Maka pada saat kemudian fitting, betul Mbak terjadi, sekitar 40.000 lebih data dulu yang belum terinput di nasional. Maka hari ini kemudian muncul istilahnya data delay. Maka pada saat masuk itu menjadi data inject. Sebenarnya ini data yang perlu diverifikasi dulu baru dimasukkan kelak kemudian hari. Maka kemarin orang berbicara data kematian, enggak, kalau saya masukin terus tiap hari.
Karena integritas soal data itu penting. Paling orang takutnya kan performance, daerah nggak becus, lu ngawur dan sebagainya, punya hidden agenda dan sebagainya. Enggak. Kalau saya tampilin aja apa adanya. Oh Pak Ganjar, Jawa Tengah berhari-hari tinggi. Enggak apa-apa. Saya jelasin ya. Nah, kemarin Mbak sampai 5.000 sekian. Terus kemudian setelah saja ternyata 1.000 sekian. Lalu yang mana yang lain? Oh data injek yang kemarin terlambat dan sebagainya. Oke masukin aja. Yang penting publik tahu bahwa hari ini realnya segini, yang belum masuk segini. Kenapa harus dimasukkan? Ini kaitan dengan integritas, ini kaitan dengan kondisi faktual, dan ini akan menjadi data science yang kelak kemudian hari diakumulasikan untuk melakukan evaluasi-evaluasi maupun ini sebagai basis data untuk pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya saya baca-baca di media ya Mbak Uni ya, kok pada ribut semua sih? Aku sih biasa-biasa aja gitu kan. Pokoknya tampilin terus. Dan sampai dengan tadi pagi Mbak saya cek, ternyata injeknya sekarang kabupaten kota pun sekarang mulai menginjek. Data yang kurang belum masuk diinjekin semuanya. Jadi saya bilang sama kawan-kawan bupati wali kota nggak usah takut dengan performance. Ya pokoknya tampilin aja. Nah nanti bagaimana komunikasi kita ke publik, sampaikan apa adanya. Karena kalau itu kita nggak akan ngarang. Karena kalau kita udah mulai pertama ngarang, besok IDN time wawancara lagi, loh ya kemarin kok datanya beda, nggak konsisten ya, ngomongnya nggak bisa. Sekarang netizen jejak digital ya. Tapi sebetulnya kayak misalnya data kasus itu kan kasusnya pasti naik kalau testingnya naik. Jadi bukan berarti selalu jelek kalau angka kasus naik ya. Apalagi kalau testingnya naik, jadi gampang ketahuan siapa yang memang karena OTG ini kan banyak sekali OTG. Oke, Mas Ganjar, ini yang agak ringan lagi dari Twitter juga. Pak Ganjar Pranowo nuwun sewu, iki penasaran aku Pak. Iku rambut Bapak warnanya asli apa ora? Kok putih ngono, dicet apa ora? Pak Uni, saya mau sampaikan aja, data saja banyaknya kayak apa, saya tampilkan apa adanya kok, apalagi rambut, kira-kira gitu Mbak jawabannya. Masuk Pak Eko ya, pas bener ya. Pak Ganjar, saya lihat iki kerjanya mangan-mangan melulu, tapi perutnya nggak gendut. Rahasianya apa, Pak? Nggak tahu ya, barangkali kalau cewek yang nanya nih, waduh, nah, gimana nih? Ya mungkin cacingnya banyak kali ya. Jangan-jangan isinya bukan cacing ular kali ya di perut itu. Naga katanya, jadi bukan cacingan tapi nagaan katanya. Saya khawatir Mbak, usus saya itu sebenarnya sampai kaki gitu ya. Jadi makanya banyak tetap nggak gemuk-gemuk. Oke, Pak Ganjar upload mengenai bubur ayam legenda memberikan 200 mangkok bubur untuk pasien isoman. Komennya netizen, Pak Ganjar memang bubur ayam niku diaduk nopo mboten Pak. Jadi tim yang mana ini diaduk nopo mboten? Oke, ya sebenarnya kalau kamu makan wong ya itu mulut-mulutmu sendiri, lidah-lidahmu sendiri, kamu suka diaduk-aduk lah. Biar kemudian menjadi makan bubur itu penuh dengan demokrasi ya. Mau kamu aduk boleh, mau telan boleh, kamu sambelnya dulu nggak apa-apa ya toh, buburnya dulu nggak apa-apa, toh nanti dia akan berjumpa di perutmu gitu kan. Paling-paling akan bicara sampai jumpa di perut katanya begitu. Oke, yang ini agak serius nih. Banyak masyarakatnya mati kena COVID, kok gubernurnya pencitraan terus di lapangan. Jangan-jangan kalau jadi presiden nanti malah ditinggal pergi ke luar negeri kalau ada wabah. Pripun, Pak? Ya. Nah, yang gitu. Iya, soal bahasa pencitraan itu sejak awal ya. Sejak awal, maka saya pernah diundang IDN juga ngobrol sama anak-anak muda. Yang politik itu wajahnya citra semua kok gitu. Maka kemudian citra saya memang saya tampilkan apa adanya. Kalau kemudian banyak yang meninggal saya diam aja, ntar ngomong, ini gubernurnya diem aja, gitu ya. Terus kemudian saya beli bubur ayam, Anda nanti paling bicara pencipta, udah biasa Mbak, gitu kan. Terus kemudian saya teriak-teriak di pasar, biar kemudian dilihat bekerja gitu ya. Tapi kalau kemudian mau ikut saya tiap hari boleh kok kalau Anda napasnya agak panjang gitu ya. Napasnya apalagi agak... mau diajak sepedaan jauh ya, puluhan kilometer ya, mesti siap-siap ya.
Sebenarnya sepedaan itu biasa aja, Mbak. Yang orang tidak banyak tahu kan, sepedaan saya dapat keringat, saya dapat apa namanya sehat. Yang kedua, saya bisa masuk ke pasar, saya masuk ke gang, saya bisa bertanya kepada mereka. Ketika kemudian saya videoin, saya upload, pasti akan ada yang mengatakan itu pencitraan dan buat saya itu halal adanya, buat saya itu bagus dan barangkali akan bisa mengkoreksi diri saya. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa itulah yang saya kerjakan dan itu bagian dari public accountability yang kira-kira setiap hari itu yang saya lakukan. Bahwa kemudian secara selera kamu nggak suka, ya nggak apa-apa. Kalau kamu suka, kan 100% yang memilih saya. Hanya kan tidak 100% orang Jawa Tengah milih saya. Jadi itulah bagian dari fakta demokrasi. Jadi yang tidak suka dengan saya boleh kok pencitraan, apa cari panggung, apapun pokoknya halal gitu ya. Yang penting narasinya bagus gitu kan. Yang penting tidak maki-maki, yang penting tidak membuat orang baper. Marahin saya boleh, marahin orang jangan. Soalnya kita kalau di media sosial udah harus siap ya Mas Ganjar, soalnya maha benar netizen dengan segala komennya ya. Harus siap. Saya kan udah puluhan tahun nggak main-main apa namanya. Iya, iya. Medsos sejak di DPR, dia udah ngerti aja kira-kira ini akan kemana, ini ngomong beneran, ini enggak, ini robot, ini enggak, udah biasa. Ya, benar. Saya asik-asik. Yang robot dicuekin aja, ya. Seperti gimnastik politik lah, ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Rupa-rupa warna kayak pelangi. Tapi ngomong-ngomong ada penasehat ada penasehat komunikasinya itu pakai penasehat komunikasi atau Mas Ganjar tuh berjalan dengan ya memang seperti itulah yang ingin dilakukan tiap hari, bagian dari public accountability. Atau ada yang bilang, kayaknya harus gini deh Pak Gubernur, kayaknya harus gini. Gimana tuh? Enggak sih, saya lebih apa adanya, kawan-kawan yang follow saya biasanya. Tapi ya kadang-kadang juga dari Humas, dari Kominfo, dari teman media, teman di Jakarta, temannya Mbak Uni, itu ngobrol juga. Mas Ganjar jangan gitu dong, Anda ini ngomong-ngomong ngapain, jelek tahu nggak? Oke bro, gitu. Tapi kalau saya suruh lihat kamu terus, saya tersiksa dong. Saya nggak bisa menjadi diri saya sendiri. Saya suruh baik, ngomongnya suruh sopan, tersiksa amat saya. Sebagai Ganjar, hilanglah keganjaran saya kan. Maka saya mau teriak, saya mau marah, saya mau nyanyi, saya mau ngelucu, saya mau apa ngelawak, yaitu apa namanya, itulah Ganjar. Ganjar ya seperti itu, bahwa Anda ada yang suka, saya terima kasih, nggak suka kan Anda punya hak. Maka kemudian sering kawan-kawan nunjukin aja Mbak biasanya, Mas, itu di sana kemarin ada loh ibu-ibu yang membuat masker, maskernya sekarang penjualannya meningkat gara-gara ikut lapak Ganjar. Hah, di mana? Kita datengin. Tadi nemu Mbak, pagi-pagi kita ngobrol sama penyuluh kehutanan. Pak Ganjar, saya itu penyuluh kehutanan, dan kemudian saya punya binaan, ini buat kopi, buat makanan, buat batik. Pak Ganjar sekali-kali ke sana, minta nomor handphonemu, ya, saya akan sepedaan ke sana. Maka kemudian mereka itu ada, wah nanti akan didatengin. Ternyata didatengin itu seneng. Terus kemudian saya membuat endorsement kepada mereka. Dan saya pertunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang survive. Kemarin dengan Dinas UMKM, Mbak, saya tanya, saya hanya mau bertanya pada 4 orang, siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang penjualannya di tengah pandemi naik 100%? Saya, Pak. Oh, oke, ngobrol dulu. Kamu jualan apa? Ayam geprek. Oke. Di mana? Di Kota Tegal. Oke. Saya pesan boleh nggak? Waduh, Pak, ini hanya untuk Kota Tegal. Kamu niat jualan apa enggak? Gitu kan. Kamu berapa tertinggi penjualannya? Itu Mbak Uni. Ya kira-kira 28 bungkus, Pak. Oke, kamu kirim ke saya 30 bungkus ya. Kirim sekarang. Wah, Pak, kalau sekitar Tegal saya nggak mau. Nah, akhirnya saya omongkan, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh. Contoh nggak baik. Ada rezeki, ada kesempatan, saya bayar ongkir mau, tapi dia nggak jalan. Maka video ini akan menjadi edukasi. Karena sisi lain seorang ibu-ibu Mbak Uni yang membuat donat di Kebumen itu nggak laku karena hanya menerimanya pesanan. Ada jual dong di online, ada jual dong di medsos gitu kan. Saya promoin deh, Bu, saya pesan 20 bungkus bisa nggak? Bisa Pak Ganjar, saya kirim Pak gitu. Itu penuh dengan semangat. Maka saya bilang, nah ibu ini pintar, dia berbisnis, dia ngerti gitu ya, dia ngerti, dia berbisnis. Nah, ini ada Pak Ganjar upload konten aparat desa mengembalikan BST.
Halah itu paling karena ada jenengan Ya, pripun niku, Pak. nggak apa-apa. Jadi Bagus ya. wahai keluarga netizen yang terhormat ya, orang baik pun kalian curigai, Masya Allah. Itu orang baik loh, itu kalian curigai. Itu ada Pak Ganjar. Ada tidak ada Pak Ganjar, dia balikin loh. Daripada ada Pak Ganjar nggak balikin, daripada ada Pak Ganjar nggak balikin, malu kan kalian? Biarkanlah moralitasnya itu muncul dan dilihat orang. Dia nggak mau pencitraan kok gitu ya. Tapi memang dia mau tunjukkan, saya Pak Ganjar mau datang ya, saya mau bilang sama Pak Ganjar, saya mau balikin karena saya salah data. Tapi Anda percaya nggak waktu saya datang ke Klaten, itu yang di Boyolali loh ya, yang di Klaten itu buruh tani loh Mbak. Pak Ganjar saya sudah dapat dari dana desa, masa saya dapat lagi? Nggak pantas Pak, saya malu. Tidak pantas dan malu adalah value, adalah nilai. Masa nggak kita apresiasi? Anak muda mahasiswa loh Mbak. Bro, masa Anda anak muda dapat gini? Betul Pak, ini Bapak saya. Sebenarnya saya datang ke sini tidak untuk ngambil Bapak, untuk balikin. Ya kalau cerita ini masih Anda negatif terus, jangan-jangan semua pikirannya kita semua negatif. Jangan dong. Kemerdekaan ini mesti kita maknai dengan apresiasi, dengan senang. Orang berbuat baik kita apresiasi. Gitu, agar kita semangat terus, nggak pesimis terus, optimis dong. Gitu. Dong. Pak Ganjar mau tanya nih, seumpama kita makan, nih lagi PPKM ya, terus ada aparat, terus kita diusir, apakah makanannya itu akan dibayar oleh aparat-aparat? Tolong dijawab. Ada Mbak, saya pernah ngusir dan tidak saya bayar, karena orangnya nyebelin. Udah gitu lawan, udah itu ngawur, udah itu merasa nggak berdosa. Nggak mau saya beli, nggak mau saya bayarin. Tapi saya pernah juga bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya bapak-ibu pergi. Saya belum bayar Pak, ini baru makan, saya bayarin dibungkus sana. Itu tergantung. Nah makanya kemudian ada yang bayarin, ada yang tidak. Ya suasana kebatinannya kan beda-beda. Aku lihat di IG yang pas lagi nyepeda terus pesen itu supaya cepet gitu, pesen 100 bungkus ya buat teman-temannya ya. Tapi harus cepet. Ibunya sampai mau nangis, kaget. Ya. Kaget dapat pesanan gede. Iya, tapi kan ada yang ngomong nanti temannya Mbak Uni yang lain, paling pencitraan nggak 100 beneran. Kelihatan di kamera. Masa Pak Ganjar ke sini selalu ada kamera? Yeah. Hari gini kamera ada di mana-mana loh, makanya mesti hati-hati saja kalau pakai seragam IDN nih, nggak boleh gimana-gimana aneh-aneh, takutnya tiba-tiba nanti viral soalnya. Ya. Seperti anggota DPRD yang yang melanggar ganjil genap kan ya, malah viral toh. Beli baju sama kawin rame-rame ya, ngundang. Iya. Nah, ini Pak Ganjar upload konten Suara Merdu Black Roma ya tuh, terus ada yang bilang mention akunnya Pak Luhut Panjaitan tuh Pak Ganjarnya bikin kerumunan katanya, gimana tuh? Iya, bukan saya yang bikin kerumunan, itu vaksinasi, saya datang nengok vaksinasi, kemudian saya tanyain satu-satu, lalu ada yang namanya Black Roma atau apa namanya. Begitu saya tanya, bro, profesimu apa bro? Penyanyi Pak. Terus gimana nasibmu? Wah, nggak ada tanggapan Pak. Coba kamu nyanyi depan saya, gitu kan? Dia itu nunggu vaksin. Ya, kalau gitu. Acara vaksinasi toh. Iyalah, tapi ya ngomong kerumunan juga boleh, faktanya kerumunan. Vaksinasi kan kerumunan juga, tapi kan untuk sehat. Jadi tidak ada yang ideal, bro. Tidak ada yang ideal di dunia ini. Mohon maaf. Daku minta maaf padamu kalau itu salah, tapi si penyanyi itu akhirnya senang karena suaranya bisa kamu dengar begitu. Benar, aku lihat tuh di IG-nya. Nah ini ada pantun dari Aji Pintoko, netizen. Minum kelapa muda di rumah Mas Gubernur Ganjar, kuenya beli dari tetangga, nyukseskan, ayo jajan pakai hashtag. Nggak terasa Indonesia 76 tahun merdeka, tapi kok nasibku masih gini-gini aja. Gimana nih anak muda nih, Mas Ganjar? Kita menghibur anak muda yang merasa nasibnya gini-gini aja gimana? Sorry ya, Bung Karno itu waktu muda dia teriak kok. Dia teriak bahwa anak muda itu bisa mengguncang dunia, maka dia hanya minta 10 pemuda untuk mengguncang dunia, itu Bung Karno.
Dan butuh Yang ada di belakang ya, ada di belakang tuh fotonya. ada dua tokohnya ini, hebat-hebat ini. Dan disampaikan, saya butuh 1.000 orang tua untuk memindahkan Gunung Semeru. Gunung Semeru itu dipindahkan oleh 1.000 orang tua. Tapi untuk mengguncang dunia itu hanya 10 orang. Yang semangatnya menyala-nyala, bro. Kalau kamu nasibnya duduk-duduk, kamu baperan, kamu kelompok rebahan, tiap hari narasimu negatif, diksimu negatif, marah-marah melulu, ya nggak bisa. Nasib kan yang merubah kita sendiri, toh. Takdirnya sudah ada. Maka usaha gitu ya. Jadi kalau sudah merdeka bukan berarti duitnya datang ke rumahmu sendiri. Keringat bro keluarin. Kreatif bro. Jemput masa depanmu. Jangan sampai kamu dianterin bini ke rumah, kamu lamar itu. Gitu mbak ceritanya. Tapi aku lihat terus malah dapat rezeki ya si Black Roma itu ya. Suaranya sih kayak Roma ya, tapi malah dapat rezeki. Cuman ada sempat yang lagu yang dia lupa ya. Benar. Udah lama. Nah, ini dari Obed Rashid, netizen. Jajan lumpia sama pacar, tidak lupa beli ketupat. Selamat siang Pak Ganjar, siap nggak nih jadi RI 1 2024? Ini Mbak, saya ngurus vaksin dulu, saya ngurus orang yang hari ini kesulitan, saya harus menerima aduan masyarakat, UMKM-nya nggak jalan, kreditnya macet, BST-nya nggak sampai, itu aja dong. Nggak pantas lah mikirin yang lain, rakyatnya lagi susah. Gitu ya, ini mungkin senada ya sama perasaan dari netizen nih Pak, sakit mboten daerah Kebayoran Lama dilebet akan provinsi Jawa Tengah. Apa gitu di tempat? Ini beneran pasti orang dari Jawa Tengah lagi merantau ke ini nih, ke ibu kota nih, karena bahasanya tuh Jawa banget. Nah, ya. Jadi yang soal mall gimana, Mas Ganjar? Kemarin aku baca Mas Ganjar bilang tidak fair kalau syarat vaksinasi diwajibkan untuk orang ke mall karena vaksin juga masih kurang. Persisnya gimana tuh maksudnya? Setuju kan Mbak Uni? Kalau kemudian kita sudah bisa mencukupi, maka syarat itu boleh diajukan. Lalu orang bilang begini, Pak Ganjar, oke kok, saya mau kok dikasih syarat itu, ya, saya mau kok divaksin, dan saya mau ke mall. Tapi hari ini saya mau divaksin, tapi nggak ada vaksinnya. Kumaha iya, gitu katanya orang Bandung kan. Kumaha iya mas, gitu kan. Artinya apa? Nggak fair. Maka saya sampaikan, kalau pemerintah membuat kebijakan itu, maka juga kita mesti menyiapkan vaksinnya, kira-kira begitu. Maka saya sampaikan, tapi oke, karena sudah menjadi keputusan harus saya laksanakan. Oke lah ya, Bapak Ibu, yang lain mohon maaf, sabar. Maka saya akui, ini tidak fair, tapi harus kita lakukan. Maka kemudian apa? Agar ekonomi menggelinding. Maka waktu saya ke mall itu saya tanya, udah laku belum? Hari ini penjualnya, pembelinya berapa? Gitu. Saya terkejut loh Mbak. Gadget dengan brand yang bagus banget itu, kemarin yang beli 11 Pak, hari ini 12 Pak. Banyak juga orang membeli ya, begitu. Jadi artinya oke, maksud saya ekonomi. Karena nggak ada budget liburan. Budget liburannya di ini, buat beli gadget. Iya. Nah, artinya saya katakan seperti itu. Dan kaos saya ini, Mbak, ini saya tidak sablon sendiri, jadi saya ke mall, terus kaosnya ini didiskon murah banget. Terus saya beli, tulisannya fascinated gitu ya, bagus, saya beli dong gitu. Terus saya beliin teman-teman, karena diskon ini sampai 50% gitu ya Mbak ya. Terus saya beli. Kenapa saya beli di toko itu? Karena saya tanya, ada nggak yang beli? Ada Pak, kemarin berapa? 3 orang gitu. Kasihan amat ya gitu. Ya udah deh, saya beli ini berapa? 10 gitu. Saya beli kaosnya 10, tulisannya macam-macam. Kok pas ya? Merah, putih, dan fascinated. Maka saya sampaikan, saya juga buat kaos sendiri Mbak. Semua perlu vaksin nasi. Gitu. Saya buat kaos sendiri juga Mbak. Jadi butuh vaksin dan butuh nasi. Kalian benar. Ya, oke. Ini dari Margit netizen. Manis legit kue ketapang, jangan lupa minum es teh penghilang dahaga. PPKM masih diperpanjang. Mas Gub, gimana nih supaya nggak kesel dan tetap sehat jiwa? Kamu ikut aja obrolan IDN Time dan kita kemudian ketawa ketiwi, kamu chatting sama saya, kita lomba nge-vlog, kita berbagi pengalaman. Ya, sekali 2 kali kamu jalan boleh kok. Yang penting pakai maskermu, jangan berkerumun. Itu aja, nggak sulit kan?
PPKM diperpanjang sekarang sudah mulai boleh kok makan. Tadi pagi saya makan soto, Mbak, dan saya duduk di situ, ya. Dan saya menitin tadi itu. Memang nggak sampai 20 menit ternyata, ya. Tapi saya nggak mau dijejerin orang lain. Jadi orang manggil, Pak Ganjar foto, Pak Ganjar foto. Jarak jauh, fotonya dari sana. Gitu. Agak galak sih, tegas dikit gitu, Mbak. Fotonya dari sana, gitu. Ini orang mau diajak foto kok malah marah-marah kira-kira gitu. Tapi foto juga sih mereka gitu ya. Nah, artinya apa? Saya coba duduk, saya coba beli, saya coba duduk sendiri untuk memberikan contoh kepada mereka. Jadi sebenarnya dengan PPKM bisa. Maka sebenarnya adaptasi kebiasaan baru bisa kita lakukan. Kan udah mulai nih, mau dibuka. Kita bisa nggak? Kalian bisa nggak? Anda pakai masker, Anda ngantri, Anda baca barcode, dan kemudian Anda menjaga diri sendiri. Maka saya buat gerakan Mbak namanya eling lan ngelingki. Ingat dan mengingatkan. Ingat kita harus jaga protokol kesehatan dan kita mengingatkan orang lain. Bro, jangan gitu dong. Kamu pakai dong maskernya. Jangan kerumunan gitu dong. Jangan nongkrong dong gitu. Itu sebenarnya bagian dari kontrol sosial saja yang bisa kita lakukan. Gitu ceritanya. Oke, satu terakhir, Mas Ganjar di media sosial itu kan sedang viral tuh, ada Forkominda di sebuah kabupaten ternyata sudah menikmati suntikan booster yang ketiga vaksin Moderna ya, padahal harusnya nakes dulu. Gimana kalau di Jawa Tengah nih? Iya Mbak, kita dapat Moderna dan udah jelas. Saya kira yang perlu mendapatkan perlindungan pertama memang nakes. Jadi marilah kita prioritaskan ke sana. Kalau ada Forkominda yang butuh, sebenarnya jangan ambil yang itu. Saya pernah nanya nih Mbak, belak-belakan aja ya. Satu file itu kalau kita ambil dengan presisi betul, sebenarnya bisa lebih dari 10 loh Mbak. Bisa 11, bisa 12. Jadi presisi betul CC-nya ukurannya. Sebenarnya kalau itu mau dipakai boleh nggak boleh, nggak apa-apa, karena Anda berisiko dan tidak apa, declare saja gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan merugikan orang lain. Suatu ketika pernah terjadi, saya hari kedua setelah Pak Jokowi disuntik, Mbak. Setelah itu saya ngobrol sama teman-teman. Aduh terima kasih ya, tapi saya rawan nggak? Di kantor saya, di rumah saya, orang dekat saya, bisa saja mereka menulari. Sehingga kemudian sebelum ada ketentuan saya ditawari Mbak, Pak Ganjar, ibu dan anak disuntik dulu Pak gitu. Jangan, saya nggak enak. Nanti dikira saya hanya mementingkan keluarga saya. Akhirnya saya tunda Mbak. Setelah lama-lama kejadian klaster-klaster rumah tangga, semua mulai ngomong. Ya percuma lah Pak Ganjar disuntik, tapi kiri kanan yang tiap hari bertemu, tiap hari berkumpul, satu tempat tidur begitu, kemudian nggak disuntik. Loh, saya nanti nggak enak, saya nanti dikira menyakiti. Akhirnya diskusinya panjang, Pak nggak bisa Pak, orang terdekat Bapak harus disuntik semuanya. Bapak ini kemana-mana tiap hari Pak, Bapak itu berisiko, malah saya dimarahin Mbak. Akhirnya kemudian disuntik, ya saya declare, anak istri saya disuntik, saya minta maaf kalau ada yang salah. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Tapi anak istri saya disuntik. Karena apa? Mereka yang paling dekat dengan saya. Kalau toh itu tidak, dan rakyat nggak setuju, harus rakyat dulu, tolong saya disuntik terakhir. Maka dulu kan konsepnya Pak Jokowi sebenarnya rakyat dulu. Kami pejabat terakhir saja. Tapi kan dulu ada narasi nggak percaya, Mbak. Jangan-jangan kami dikorbankan. Anda dulu, lalu kami dulu. Kan gitu ya, Mbak? Kita percaya sama vaksin dari Cina. Iya. Dan sekarang dikasih pilihan loh, Mbak. Ini ada dari Cina, ada dari Inggris nih. Ini barisan di sini vaksin dari Cina. Yang sini dari Inggris, kamu pilih mana? Gitu kan. Ternyata yang dari Cina semua, Mbak. Yang dari Inggris takut gitu. Jadi sebenarnya ya kita mesti belajar, bangsa ini mesti belajar. Tapi ada loh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang mesti kita lakukan, beradab. Ada akal sehat, ada narasi, ada literasi yang mesti kita tahu dari para ahlinya. Saya kira dengan kemerdekaan ini kita mesti paham. Ayo, kita mesti paham. Nggak bisa kita sendiri-sendiri, apalagi kita tidak punya ilmu seperti itu kok kita komentari. Kalau kira-kira nggak bisa membantu, yuk kita diam aja yuk. Ya. Oke, nah aku berharap Mas Ganjar akan belak-belakan kayak gini terus apa adanya, meskipun 2-3 tahun lagi kita tidak tahu seperti apa, tapi Mas Ganjar bisa nggak berjanji sama netizen yang nonton ini bahwa Mas Ganjar nggak akan berubah? Maaf ya Mbak ya, perubahan yang luar biasa pada diri saya adalah ubanan Mbak. Tolong yang itu jangan Anda batasi.
tetap banyak ketawa-ketawa kayak gini dan belak-belakan gitu ya. Mbak, ini saya itu sejak bayi itu begini, maka kalau saya diminta untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya. Terus saya jadi lucu, diketawain. Nanti teman saya kuliah, teman saya SD ngomong, Oke, matur nuwun sangat dari Jogja sampai Madura, motif batik Indonesia beragam indahnya. Ini program spesial IDN Times untuk 76 tahun Indonesia Merdeka. Moga-moga bikin ketawa bahagia. Kalau kurang, maaf-maafin ya. Matur nuwun Mas Ganjar atas waktunya. Terima kasih netizen semuanya. I love you full. Pokoknya yang penting jangan lupa bahagia. Sip. Tebarkan tawa dan bahagia. Yes.